Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Nah, Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran ya anak-anak ya. Nah, hari ini materi yang akan dibahas yaitu masih tema 8, subtema 1 di pembelajaran 5 dan 6 ya. Oke, silahkan anak-anak dimohon untuk berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulisnya ya. Oke. Nah, anak-anak, materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan mengenal waktu ya, 12 jam, waktu yang 12 jam. Lalu kita sudah mengetahui tanda baca titik di akhir kalimat. Kita juga sudah belajar tentang persatuan dalam keberagaman. Terus kita juga sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan dan kata Tuhan. Dan juga terakhir kemarin kita sudah belajar tentang birama ya. Birama 2/4 dan 3/4. Oke, untuk hari ini materinya kita akan belajar tiga pokok materi. Yang pertama, penggunaan tanda tanya dan kata tanya. Yang kedua, kita akan mengenal waktu 24 jam. Dan yang ketiga yaitu kita akan belajar tentang persatuan dalam keberagaman agama ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang penggunaan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini adalah tanda tanya yang dibuat menggunakan kata tanya ya anak-anak. Nah, anak-anak masih sering nih ketukar antara tanda tanya dan tanda seru. Nah, ingat kalau tanda tanya, tandanya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi agak melengkung gitu ya. Agak melengkung itu tanda tanya ya. Nah, tanda tanya ini disimpan di akhir kalimat ya. Disimpannya di akhir kalimat. Nah, anak-anak, dalam kalimat tanya ini tentunya ada beberapa kata tanya ya yang menandai kalau itu adalah kalimat tanya. Nah, kata tanya itu biasanya diawali berarti awalnya ini harus dengan kata-kata ini. Ada kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ya, kayak satu persatu akan Bu Ika jelaskan. Nah, untuk kata tanya, yang pertama apa? Nah, apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan atau perbuatan ya. Bisa juga menanyakan pendapat atau benda ya. Yang kedua, itu kata tanya kapan. Nah, kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian ya. Yang ketiga, kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat ya anak-anak ya, untuk menanyakan tempat. Lalu yang keempat ini kata tanya siapa. Nah, siapa ini untuk menanyakan seseorang ya. Yang kelima itu kata tanya mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan ya. Dan yang keenam yaitu kata tanya bagaimana. Ini untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan cara atau proses. Nah, Bu Ika gimana sih contohnya gitu ya? Kata tanya apa, terus di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana penggunaannya gitu. Nah, ini Bu Ika mau memberikan contoh ya. Kita lihat gambar bersama-sama ya. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Nomor 1, kita pakai kata tanya apa. Nah, ingat, kata tanya itu harus ditulis di awal kalimat ya. Contohnya, Bu Ika mau nanya nih ke gambar ini atau gambar ini ada pertanyaannya banyak ya. Jadi bisa kita tanyakan berbagai macam pertanyaan melalui gambar ini. Nah, untuk kata tanya apa, Bu Ika nanya seperti ini. Apa yang sedang dilakukan Udin dan Ayah? Nah, berarti itu kan menanyakan kejadian ya. Apa yang sedang dilakukan? Nah, seperti itu. Untuk kata tanya yang kedua yaitu kapan. Kapan kan berkaitan dengan waktu ya. Waktu kejadian. Berarti Bu Ika nanyanya
Kapan Udin dan Ayah membetulkan jam? Ya, berarti jawabannya bisa kapan? Bisa siang hari, bisa malam hari, bisa sore hari. Ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat ya. Kata tanyanya, kalimat tanyanya yaitu di mana Udin dan Ayah membetulkan jam? Jawabannya apa? Di mana Udin dan Ayah membetulkan jam? Jawabannya adalah di rumah atau bisa di ruang keluarga atau bisa di ruang tamu ya. Seperti itu. Yang keempat, siapa? Nah, siapa ini untuk menanyakan orang ya. Berarti kata tanyanya yaitu siapa yang menaiki tangga? Misalkan jawabannya adalah Udin, berarti kan orang. Atau bisa pertanyaannya, siapa yang memegang tangga? Bisa. Siapa yang pakai baju ungu? Bisa. Siapa yang pakai kacamata? Bisa. Ya, seperti itu. Lalu yang kelima yaitu mengapa. Nah, kalau mengapa ini berarti ada alasan ya atau sebab yang ditanyakan. Contoh pertanyaannya yaitu mengapa Udin dan Ayah membetulkan jam? Jawabannya yaitu karena jamnya rusak. Misalkan karena baterai jamnya habis. Nah, seperti itu ya, berarti ada jawabannya. Dan yang terakhir yaitu kata bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara ya tadi ya atau proses. Nah, Bu Ika contohkan soalnya seperti ini. Bagaimana cara Udin dan Ayah membetulkan jam? Caranya gimana? Nanti caranya mereka mempersiapkan terlebih dahulu, mempersiapkan tangga, terus mereka menyiapkan baterai jamnya misalkan, lalu Udin naik, Ayah yang memegang tangganya, lalu jamnya dibetulkan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, gampang kan ya untuk materi kata tanya ini? Gampang ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak buku tema 8 ya, dibuka halaman 46. Oke, halaman 46. Di sana terdapat gambar kue ya anak-anak. Kalian fokus terhadap kue tersebut ya. Di sana ada beberapa pertanyaan yang melingkar tuh di pinggirnya. Nah, di bawahnya anak-anak harus menuliskan kalimat tanyanya seperti apa. Misalkan apa? Kalimat tanyanya seperti bagaimana? Mengapa? Silakan ditulis kalimat tanyanya. Kapan? Ditulis. Siapa? Ditulis. Di mana? Bagaimana? Tapi berkaitan dengan gambar kue ini. Ya, contoh Bu Ika contohin. Bu Ika contohinnya di mana? Di mana kue itu dibeli? Nah, kayak gitu ya anak-anak ya. Berarti silakan anak-anak untuk kalimat yang lainnya dibuat sendiri ya. Dan ingat, di awal kalimat itu harus pakai kata tanya, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Betul sekali ya. Oke, silakan dilipat terlebih dahulu halaman 46 dan 47 itu untuk tugas yang pertama ya. Oke, untuk tugas materi yang kedua, Bu Ika akan membahas terlebih dahulu tentang persatuan dalam keberagaman agama ya. Anak-anak kita tahu ya bahwa di Indonesia itu agama yang diakui itu ada agama Islam, ada agama Buddha, Hindu, Kristen juga ada dua ya, Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan, dan yang terakhir adalah Konghucu ya. Nih misalkan kita di tetangga, di sekolah punya teman yang berbeda agama, tapi kita tetap ya bersama-sama, tetap bermain bersama, tetap hidup berdampingan, tetap saling menghargai ya. Karena apa? Karena kerukunan itu dapat menjaga kita untuk selalu saling menghormati dan menghargai, dan juga kerukunan itu dapat menjaga hubungan yang baik ya antara kita yang beragama Islam dengan agama yang lainnya ya. Nah, anak-anak coba dilihat di halaman 48 ya. Di halaman 48 di sana ada contoh kegiatan
dari agama Islam, yaitu eh, gambarnya lagi sholat ya. Nah, gambar lagi sholat, nah kegiatannya misalkan nih, ada teman kalian, kalian udah selesai sholat, tapi ada teman kalian yang lagi sholat. Caranya, sikap yang harus kita lakukan, yaitu dengan menghormati teman yang sedang beribadah atau sholat. Kita nggak boleh, misalkan mengganggu teman yang sudah sholat, mentang-mentang kita udah selesai sholatnya, jadi kita ganggu. Enggak, ya enggak kayak gitu. Ya, jadi harus kita hormati. Ya, nah, di bawahnya anak-anak ada tabel ya, tabel dari nomor 1 sampai nomor 6 ini diisi sesuai dengan agama kita sendiri. Nah, agama kita kebanyakan kan agama Islam ya. Nah, jadi ditulis agamanya di sini agama Islam ya. Nah, nanti kegiatannya baru ada 6 kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Misalkan tadi yang pertama, menghormati teman yang sedang berwudu. Nah, itu kan kita menghormati teman kita ya, karena mereka sedang melakukan wudu, ibadah pada Allah gitu ya, mempersiapkan ibadah kepada Allah. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Silahkan tuliskan 6 kegiatan berarti ya, yang berhubungan dengan kegiatan persatuan agama Islam. Oke, seperti itu ya. Nah, anak-anak, berkaitan dengan ajaran agama, kita tahu ya bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang petang, dan ada yang malam ya. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini Bu Ika akan menjelaskan tentang waktu ya, menjelaskan kembali tentang waktu. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang waktu hanya sampai 12 jam ya, sedangkan dalam satu hari itu, sehari semalam itu, jam itu berputar sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali, dari jam 1 malam sampai siang, terus putar lagi sampai malam lagi, ketemu malam lagi, dini hari. Nah, itu 2 kali. Nah, itu berarti sehari semalam itu ada 24 jam ya, ada 24 jam. Oke, tapi sebelumnya Bu Ika mau jelasin dulu nih yang 12 yang jam sampai jam 12 siang saja ya. Jadi waktu itu kan dibagi 2 ya, ada yang sampai siang. Nah, setelah siang jam 12 itu nanti dihitung ke jam satunya, tidak katakan lagi jam 1, tapi bisa dikatakan jam 1 siang atau bisa dikatakan nanti jam 13 ya. Oke, sekarang Bu Ika jelasin dulu yang waktu sampai jam 12 siang. Nah, ini yang pertama, yaitu kita lihat gambar yang pertama ini pukul 5 ya. Ini semuanya dari jam 00 pagi sampai siang ya waktunya. Berarti pukul 5 ditulisnya, kalau pakai angka pukul 5. Nah, ini pukul berapa anak-anak? Pukul 8. Ditulisnya pukul 8 kalau pakai angka ya, seperti ini ya. Ini yang panjang, yang pendeknya ke angka 1, panjang ke angka 12, berarti pukul 1. Atau ditulis pukul 1. Dan yang ini adalah pukul 11 ya, ditulisnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana Bu Ika dengan katanya tadi diteruskan pukulnya kalau udah jam 12 siang ke pukul 13. Nah, itu gimana caranya? Nah, anak-anak, ketika jarum jam ya yang pendek itu menunjukkan ke angka 12 siang, kalau jam pendeknya itu menuju ke angka 1 atau menunjuk ke angka 1, itu kan jam 1 siang. Nah, bisa juga disebut atau ditulis dengan jam 13. Jadi setelah jam 12 ke angka 1 jam 13, ke angka 2 jam 14, ke angka 3 jam 15. Nah, begitu seterusnya sampai ke 12 lagi atau ke jam 24 atau jam 00 ya, kayak gitu. Nah, nih Buka jelasin. Pukul ini sore ya, jadi ini udah melewati waktu siang. Jadi ini ceritanya pukul 12 ke sana ya, udah siang, pokoknya udah duhur.
Nah, ini jam pendeknya menuju ke angka 5, berarti ini bisa ditulis jam 5 sore atau ditulis pukul 17. Kenapa bukan pukul 17? Kita hitung bersama-sama dari 12 ya. Ke angka 1 berarti 13, ke angka 2 14, ke angka 3 13, ke angka 4 maaf, ke angka 3 15, ke angka 4 16, ke angka 5 17. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Gampang kan? Gampang ya. Nah, sekarang ini yang pendeknya ke angka 8, yang panjang ke angka 12. Kira-kira jam berapa ya? Betul sekali, jam 20 ya, atau jam 8 malam. Ya, kalau jam 1 siang nih, katanya nih, jam 1 siang, kira-kira ditulisnya pukul berapa ya kalau jam 1 siang? Oke, betul sekali. Ya, pukul 1 siang atau boleh ditulis pukul 13 ya, pukul 13 terus ditulis lagi pakai angkanya pukul 13 ya. Nah, yang ini malam nih, kalau malam pukul 11 malam atau bisa ditulis dengan kata-katanya pukul 23 pakai huruf dan juga pakai angkanya pukul 23 ya, seperti itu ya. Nah, untuk contohnya anak-anak bisa dilihat lagi di halaman 50 itu contohnya ya. Jadi ada contoh, lihat di halaman 50. Yang pertama itu ada siang. Nah, yang merahnya ke angka 2, yang panjangnya ke angka 12. Berarti waktu yang ditunjukkan itu adalah pukul 14. Pakai tulisan dulu ya. Pukul 14 itu pukul 2 siang berarti kan. Nah, ditulisnya pukul 14 pakai angka. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, untuk tugas mengenal waktu ini, kalian bisa dilihat di halaman 51 dan 52 ya anak-anak ya. Silakan kerjakan contohnya seperti yang Bu Ika jelaskan tadi, atau bisa dilihat lagi di halaman 50 ya untuk contohnya. Oke, anak-anak, untuk materi hari ini mungkin dapat dicukupkan dari Bu Ika. Kalaupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ke Bu Ika ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.